Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita tidak memiliki tempat tinggal, maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan tempat tinggal yang layak kepada kita. Dan ketika Allah telah memberikan tempat tinggal terhadap kita, rumah terhadap kita, maka apa yang harus kita lakukan? Mestinya kita akan memperindah tempat kita. Kita akan menghias tempat kita. Tapi bagaimana keindahan rumah itu yang sebenarnya? Bagaimana kebahagiaan di rumah itu yang sebenarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Jadi terangi rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata keindahan rumah kita itu karena adanya ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di rumah kita. Karena lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di rumah kita. Sedikit kita mengupas tentang fadilah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sangat banyak fadilahnya. Di antaranya yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Barang siapa yang senang membaca Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan pahala. Karena satu huruf dari Al-Quran itu, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Dan Allah akan menghapus 10 kejelekannya. Terus yang kedua di antara fadilah membaca Al-Quran, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran fa innallaha la yu'adzibu qalban bi'al Quran. Jadi baca Al-Quran. Karena Allah tidak akan pernah menyiksa seseorang yang di dalam hatinya ada ayat Quran. Yang di dalam hatinya terpaut ayat-ayat Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di antaranya yang ketiga, mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara sesuatu yang bisa mensyafaati kita nanti di akhiratnya Allah, yaitu Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu di antara fadilah-fadilahnya Al-Quran. Dan sangat banyak sekali fadilah-fadilah Al-Quran tersebut. Di antaranya lagi, dikategorikan orang yang baik zahiran wa batinan. Ketika kita menjadi orang yang ahlul Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, maka orang itu akan dikatakan orang yang baik secara zahir dan batinnya. Dengan membaca Al-Quran, kita telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di antaranya lagi, termasuk golongan orang yang baik. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita dikategorikan orang yang terbaik di antara orang-orang yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sangat banyak sekali fadilah-fadilah Al-Quran itu. Jadi kita sebagai seorang muslim, janganlah tidak membaca Al-Quran. Minimal sedikitnya, paling sedikitnya 50 ayat kita baca Al-Quran. Nah, ketika kita sudah senang membaca Al-Quran, maka berusahalah untuk mentadabburi Al-Quran tersebut. Ya, menghayati atau memaknai, memahami makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu akan lebih luar biasa di dalam hidup kita. Karena apapun yang kita cari dari kehidupan dunia ini, hukum atau apapun yang menyangkut kehidupan kita di dunia ini, semuanya ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, senang terhadap Al-Quran, dan keluarga kita dijadikan orang-orang yang ahlul Quran. Dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.